20 strategi perang Sunda yang membuat Majapahit tak berdaya menjajah Sunda. Kegagalan Majapahit dalam melakukan penjajahan pada kerajaan Sunda tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor baiknya mutu pengetahuan raja dan segenap prajurit kerajaan Sunda terhadap strategi perang. Strategi perang yang digunakan kerajaan Sunda pada akhirnya dapat menangkis gempuran dari Majapahit, baik gempuran yang berkaitan dengan operasi militer, intelijen ataupun gempuran dalam bentuk diplomasi yang dilancarkan Majapahit guna melemahkan kerajaan Sunda. Pararaton mencatat bahwa ketika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi pada tahun 1334 Masehi, ia bersumpah akan menaklukkan Nusantara, dan salah satu negeri di Nusantara yang bakal ditaklukkannya adalah Sunda. Namun sumpah itu belakangan tidak terlaksana, mengingat hingga kewafatannya pada tahun 1364 Masehi Gajah Mada belum dapat menaklukkan Sunda. Sebetulnya, ketika menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi, Gajah Mada dengan segala daya dan upayanya, melakukan beberapa kali operasi militer ke kerajaan Sunda. Kidung Sunda mencatat bahwa Gajah Mada pernah memerintahkan tentara Majapahit yang dipimpin oleh dua orang panglima tempur bernama Les dan Baleteng untuk menyerbu Sunda, akan tetapi serbuan tersebut digagalkan oleh kerajaan Sunda. Bahkan kedua panglima tempur andalan Gajah Mada itu tewas mengenaskan. Bukan itu saja, seluruh prajurit Majapahit yang dikirim untuk melakukan invasi ternyata dihabisi oleh tentara Sunda. Kidung Sunda mencatat bahwa manakala Gajah Mada sudah tak sanggup menaklukkan Sunda dengan operasi militer, ia mencoba menaklukkan Sunda dengan jalan diplomasi dan taktik penyergapan pada raja dan putri Sunda yang datang ke Majapahit. Akan tetapi cara ini juga gagal, sebab raja dan putri Sunda serta segenap pengiringnya lebih memilih mati dalam medang pertempuran ketimbang harus mengaku takluk pada Majapahit. Pada akhirnya, meskipun Prabu Wangi dan putrinya Dyah Pitaloka gugur di Bubat, Gajah Mada tetap saja tidak bisa menuntaskan sumpahnya untuk dapat menjajah Sunda. Selepas terbunuhnya raja dan putri Sunda di Bubat, Sunda rupanya tidak tinggal diam. Tercatat ada beberapa serangan yang dilancarkan kerajaan Sunda pada Majapahit, sehingga menyebabkan beberapa daerah Majapahit luluh lantak. Hal ini dapat dipahami pada kandungan teks prasasti Horen yang ditemukan di Kediri. Strategi perang kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda pada saat Gajah Mada menjabat sebagai Mahapati hingga kewafatannya, adalah kerajaan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Kerajaan Sunda waktu itu wilayahnya mencakup Galuh dan Pakuan. Sunda Galuh bersatu, sementara raja yang memerintah adalah Sang Hyang Maharaja Linggabuana atau juga dikenal dengan julukan Prabu Wangi yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1357 Masehi. Kerajaan Sunda dari generasi ke generasi dikenal sebagai kerajaan yang tentram dan aman, karena kerajaan ini tidak suka mencampuri urusan dalam mengeri kerajaan lain. Walaupun demikian kerajaan Sunda juga tercatat sulit ditaklukkan sebab memiliki pertahanan dan strategi perang yang mapan guna mempertahankan kerajaannya dari kemungkinan serangan dari kerajaan tetangga. Sebab itulah dari zaman ke zaman kerajaan Sunda sulit ditaklukkan oleh lawan-lawannya. Ada banyak strategi perang yang diaplikasikan kerajaan Sunda dalam mempertahankan kerajaannya. Strategi ini bahkan kemudian dibukukan oleh Raja Sunda setelahnya guna dijadikan sebagai pedoman dalam mempertahankan wilayahnya. Pada masa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi cucu Prabu Wangi, strategi-strategi perang yang digunakan oleh luhurnya itu diajarkan secara rahasia kepada para pangeran dan petinggi kerajaan untuk kemudian dibagikan kepada para prajurit kerajaan. Adapun kitab yang dimaksud, di mana di dalamnya mengandung strategi perang yang digunakan oleh leluhur kerajaan Sunda itu adalah kitab Sangyang Siksakandang Karesian. Kitab Sangyang Siksakandang Karesian SSK, mulanya kitab rahasia negara yang di dalamnya berisi 30 lembar halaman, ditulis pada tahun 1518. Di dalamnya terkandung nilai-nilai strategi kemiliteran. Kitab atau naskah itu kini disimpan di Museum Nasional dengan nomor kode Kropak 630 manuskrip Sunda B. Di dalam kitab Sangyang Siksakandang Karesian SSK, setidak-tidaknya terdapat 20 strategi militer yang biasa digunakan dan diaplikasikan oleh kerajaan Sunda, baik Sunda Galuh atau Sunda Pajajaran dalam mempertahankan kejayaan kerajaan, yaitu Makarabihwa, yaitu strategi perang yang dirancang untuk mengalahkan musuh tanpa berperang.
melainkan dengan menggunakan kekuatan pengaruh, yaitu merusak kekuatan musuh dari dalam, sehingga mereka sudah kalah sebelum berperang. Katra Bihwa, yaitu strategi perang, yang diaplikasikan dalam pembagian posisi prajurit saat menyerang, ada dari atas dengan senjata panah, ada dari bawah dengan senjata tombak dan berkuda. Lisang Bihwa, strategi perang yang dilakukan sebelum perang dilakukan. Hulu Jurit Panglima Perang mengumpulkan pasukan untuk memberi motivasi dan membakar semangat juang, agar punya semangat mengalahkan lawan meskipun kekuatan pasukan seadanya. Singha Bihwa, strategi perang dengan teknik mengalahkan musuh dengan memasukkan tim kecil penyusup ke barisan musuh. Tim kecil berisi 5 orang ini bekerja mempengaruhi mental musuh, sehingga musuh bisa hancur oleh pikirannya sendiri. Garuda Bihwa, strategi perang dengan jalan memecah kekuatan pasukan pada titik-titik yang tersebar. Setiap titik berjumlah sekitar 20 orang. Saat menyerang dilakukan secara serentak, kemudian setelah itu menyebar kembali seperti semula, hingga dilancarkan serangan berikutnya. Cakra Bihwa, menyusup ke wilayah musuh secara rahasia, untuk menyembunyikan senjata. Senjata dibutuhkan untuk peperangan suatu saat nanti. Penyusup haruslah prajurit yang terlatih dan sangat mengenal medan. Suci Muka, upaya pembersihan sisa-sisa kekuatan musuh, setelah perang berakhir. Biasanya musuh masih ada yang bersembunyi dan berlindung diri. Upaya ini dilakukan agar musuh kalah secara total, dengan tidak mampu membangun kekuatan kembali. Braja Panjara, mengambil kekuatan musuh untuk dididik dan dilatih menjadi orang kepercayaan. Nantinya dia dikembalikan ke asal daerahnya untuk menjadi mata-mata, guna melaporkan kekuatan musuh, senjata yang dipakai, dan strategi perangnya. Asumaliput, kemampuan mencari persembunyian yang tidak diketahui oleh musuh. Merak Simpir, bila pasukan berada di daerah rendah, dan musuh berada di daerah tinggi, maka strateginya adalah menggunakan tombak dan kuda. Gagak Sangkur, bila musuh berada di daerah rendah, dan pasukan berada di daerah tinggi, maka dilakukan serangan seperti meloncat atau sergapan. Luwak Maturut, gerakan pasukan mengejar musuh yang melarikan diri, sampai ditemukan tempat persembunyiannya. Kudang Sumeka, bila menyusup ke daerah musuh harus bisa menyembunyikan pedang yang dibawa, atau membawa pedang ukuran kecil. Babah Buhaya, cara menghimpun pasukan ketika terdesak, misalnya dengan memotivasi mental, semangat, diarahkan kemana harus melarikan diri, memilih tempat berlindungi, menghindari pengejaran, dan lainnya. Ngalinggamani, prajurit yang terlatih dipersenjatai dengan senjata rahasia atau senjata aneh kerajaan, dan dilatih mengendalikannya sebaik mungkin. Lemah Merwasa, cara berperang di hutan, ketika posisi terdesak, dengan menggunakan sarana-sarana senjata seadanya seperti batu dan batang pohon. Adipati, teknik melatih prajurit komando khusus, di mana strategi ini digunakan untuk mencetak para prajurit yang memiliki kemampuan handal, melebihi kemampuan prajurit biasa. Prebu Sakti, prajurit diberi latihan kesaktian, dengan cara supranatural, menggunakan kekuatan makhluk gaib agar memiliki kemampuan melebihi pasukan biasa. Pake prajurit, prajurit pilihan ditugaskan berunding untuk mencapai perdamaian, karena raja menitahkan tidak menempuh cara perang, meskipun komandan pasukan ingin berperang. Tapak Sawetrik, cara-cara berperang di air, menggunakan senjata di air, mengelabui musuh, mendekati musuh melalui jalur air. Ke-20 strategi perang kerajaan Sunda tersebut tercatat cukup gemilang dalam mempertahankan kerajaan, terbukti dari kegagalan Majapahit dalam upaya melakukan penjajahan terhadap kerajaan Sunda. Hingga runtuhnya Majapahit pada 1527 kerajaan tersebut tidak sanggup menaklukkan Majapahit. Oleh Sejarah Cirebon.